Saudara kasih Tuhan, hari-hari ini kita masuki dalam masa yang kalau saya katakan gelombang yang ketiga. Omikron ini gelombang yang ketiga yang membawa kita di dalam situasi yang kurang nyaman, membuat kita ada yang mengalami ketakutan, mengalami tidak bisa kemana-mana, ya. Tapi pagi hari ini saya melihat bahwa keadaan kita yang pagi hari ini ada di dalam tempat ini, kami percaya bahwa saudara diberkati, saudara dilindungi, dan saudara bisa hadir. Amin. Ya, semua karena anugerah Tuhan. Pagi hari ini izinkan saya membawakan sharing firman Tuhan yang berjudul dilayakkan untuk layak hidup. Ya, dilayakkan untuk layak hidup. Kita akan buka di dalam firman Tuhan, di dalam Lukas 1 ayat 16 sampai 17, ya. Di sana tertera bahwa ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Ia di situ adalah Yohanes Pembaptis, ya. Membawa banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Amin. Di sana dikatakan bahwa menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Ya, kalau kita mendengar kata layak, ya, ada berbagai bidang yang harusnya ada standar di sana. Standar kelayakan, rumah yang layak, ekonomi yang layak, ya. Itu semua adalah standar bagi orang yang hidup di dalamnya. Artinya bahwa kalau kita melihat, ya, apa yang layak, ya, dalam hidup ini, makanan minuman yang layak itu yang bagaimana? Yang tidak mengandung unsur-unsur kimia yang membahayakan tubuh. Kemudian rumah yang layak itu bagaimana? Ada rumah yang di dalamnya ada ventilasi, ada pencahayaan, ya. Ada yang layak di dalamnya. Mungkin saudara pernah dengar layak jalan, ya. Mobil itu harus layak jalan. Artinya ada standar yang ditetapkan bahwa mobil itu bisa dioperasikan, mobil itu bisa dijalankan di jalan raya, layak atau layak, ya. Bagi kita yang umat Tuhan, ya, bagi kita yang umat Tuhan, bagaimana karakteristik, ya, karakteristik daripada umat yang layak? Umat yang layak itu ditandai yang pertama menyadari betapa sangat berharganya Yesus. Katakan amin. Berharganya Yesus bagi hidup kita itu seberapa? Kalau kita menyadari bahwa kita ini adalah orang-orang yang menghargai betapa sangat berharganya Yesus, kita disebut umat yang layak, ya. Di dalam Matius 8 ayat 8 dikatakan seorang perwira di sana bahwa waktu menyembuhkan anaknya yang sakit, pada waktu menyembuhkan pembantunya yang sakit, dia katakan, Yesus, engkau tidak usah datang ke rumahku, cukup katakan sepatah kata saja, sebab aku tidak layak menerima engkau di rumahku. Ya, perwira ini tahu betapa agungnya, betapa besarnya, betapa hebatnya Yesus, sehingga dia tidak layak menerima di rumahnya. Demikian juga dengan Yohanes Pembaptis, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Artinya dia tahu siapa Yesus, posisinya Yesus. Bahwa dia Allah yang 100% itu, ya, untuk membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Tetapi seringkali kita sebagai umat Tuhan yang sudah ditebus, kita tidak menghargai seperti itu. Kita seringkali menyia-nyiakan, kita seringkali meremehkan akan Yesus, ya. Tidak usah Yesus-Yesusan. Seringkali kita dengar kata-kata seperti itu, ya. Bagaimana hidup kita seharusnya di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, harusnya kita sangat menyadari
ketika hidup kita sudah ditebus, ketika hidup kita sudah dimerdekakan, hidup kita ini sudah dilayakkan, seharusnya hidup kita adalah menghargai betapa sangat mahalnya darah itu. Betapa sangat mahalnya korban Yesus. Dan seringkali kita jatuh bangun di dalam dosa. Seringkali kita tidak menghargai betapa Dia sudah menebus kita. Ya. Maka kalau kita mau hidup kita diarahkan, ya, mari kita menyadari hal ini, ya, bahwa Yesus sangat berharga di dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah mengasihi Yesus lebih dari siapapun. Ya. Di dalam Matius 10 ayat 37 sana dikatakan, kalau engkau mengasihi ibu bapakmu, saudaramu lebih daripada aku, engkau tidak layak bagi kerajaan surga. Engkau tidak layak bagiku. Apakah artinya kita mau tidak taat kepada orang tua kita? Apakah kita tidak menghargai orang tua kita? Menghargai bapak ibu kita, menghargai suami kita, istri kita? Yang dikatakan Yesus bukan itu. Yang dikatakan Yesus, utamakan aku. Matius 6 ayat 33 katakan, carilah dahulu aku, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya. Artinya bahwa kita mengutamakan Yesus dari siapapun. Dia lebih utama daripada siapapun juga. Karena Dia Allah sendiri. Karena Dia Allah yang harus kita tinggikan. Ya. Seringkali kita tidak bisa datang ke gereja, kita tidak bisa beribadah dengan alasan yang kita buat-buat, yang tidak urgent di sana. Ya, kita tidak bisa memberikan hati kita sepenuhnya kepada Tuhan, karena kita tidak menyadari bahwa seharusnya Yesus lebih dari siapapun. Ya. Karakteristik yang ketiga adalah bersedia menyerahkan hidup bagi Tuhan. Menyerahkan hidup bagi Tuhan yang di dalam Matius 10 ayat 38 di sana katakan bahwa pikulah salib, ya. Pikul salib artinya bahwa kita memberikan hidup kita, ya, untuk melakukan, untuk mengerjakan apa yang Tuhan berikan, apa yang Tuhan sampaikan kepada kita, ya. Sebab kita lihat banyak orang-orang yang sudah percaya mempunyai ambisi untuk mendapatkan kekayaan, mendapatkan hal-hal dengan menghalalkan segala cara. Dia tidak bisa menyangkal diri, dia tidak mau menyangkal dirinya, tidak mau memikul salibnya. Ya. Sehingga kalau kita memberikan hidup kita, ketika kita menyerahkan kehendak kita kepada kehendak Bapa, itulah adalah umat yang layak. Ya. Jadi bagaimana kita bisa menyadari betapa berharganya Yesus dalam hidup kita? Bagaimana kita bisa mengasihi Yesus lebih dari apapun? Kemudian bagaimana kita bisa menyerahkan hidup kita bagi Tuhan? Menyangkal diri dan pikul salib. Ya. Kita tidak lagi berambisi atas kehendak kita sendiri, tetapi bagaimana supaya kehidupan kita, supaya kita ini tetap diarahkan melakukan segala apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita. Yang ketiga, mengerjakan kekudusan dengan konsisten. Ini yang seringkali tidak banyak difirmankan, tidak banyak dikhotbahkan. Kata-kata kudus ini seringkali menjadi momok, seringkali orang-orang tidak suka. Kebenaran yang diberitakan kadang-kadang orang tidak suka dengan kebenaran, mereka suka dengan gosip, mereka suka dengan hoax. Tetapi kalau kita mau mengerjakan kekudusan ini dengan konsisten, inilah kehidupan kita. Ya. Di dalam 1 Petrus sana dikatakan, kita adalah imamat yang rajani, umat yang kudus. Sehingga apa yang kita harus berikan hidup kita adalah memberikan kehidupan kita, ya, untuk senantiasa diarahkan, untuk senantiasa menghidupi kekudusan ini. Ya. Beberapa minggu yang lalu saya sampaikan katargosomai. Katargosomai adalah mengerjakan dengan terus-menerus. Ya. Sehingga kekudusan ini pun harus kita kerjakan di dalam hidup kita. Pak Chandra kemarin sampaikan minggu lalu, bagaimana setiap kehidupan kita ini harus kita hidupi sesuai
dengan apa yang Tuhan mau. Apa yang tidak benar, apa yang itu menjauhkan kita dari kehendak Tuhan, itu yang harus kita jauhi. Yang harus kita kerjakan bagaimana kita bisa melakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Ya. Yang di ayat 16 tadi katakan, sebab Tuhan menghendaki umatnya berbalik kepadanya. Berbalik artinya kita meninggalkan segala hal-hal yang menjauhkan kita daripada Tuhan dalam hidup kita. Apa yang tidak benar, apa yang tidak kudus, apa yang menjadi yang tidak suka dalam hidup kita. Apakah kita mau ini berbalik? Ya. Kalau kita belajar dari bangsa Israel, Tuhan sudah dari awal memberikan arahan ketika dia mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir. Tuhan sudah tuntun, Tuhan sudah berikan arahannya. Tetapi apa yang dikerjakan Israel? Dia membuat patung di tengah-tengah perjalanan. Apakah itu ketaatan? Itu tidak ketaatan. Tetapi Tuhan mau supaya kita ini berbalik kepada Tuhan. Ya. Ketika kita berbalik, ada berkat Tuhan di sana. Ya. Ini yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita, supaya setiap kita berbalik kepada Tuhan. Ya. Kita sangat membutuhkan Tuhan di dalam seluruh area hidup kita. Baik di dalam segi keuangan, segi keluarga, di dalam kesehatan kita perlu Tuhan. Tetapi seringkali kita mengabaikan hal itu. Kita tidak lagi hidup di dalam ketaatan kita kepada Tuhan. Dan apa yang Tuhan kehendaki adalah supaya setiap umatnya berbalik kepadanya. Berbalik artinya hidup dalam ketaatan. Nanti kita akan belajar di sana bahwa apa yang dikehendaki Tuhan untuk berbalik itu. Ya. Di dalam ayat 17, ya, ayat 17 tadi di sana dikatakan bahwa supaya hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Di dalam Maleakhi sama dikatakan, Maleakhi 4 ayat 6 bahwa supaya hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Tetapi dalam Lukas ini tadi, kalau kita belajar, ya, di dalam Lukas 1 ayat 17 tadi yang ayat yang 17b di sana dikatakan bahwa hati orang-orang durhaka. Nah, berbeda dengan Maleakhi 4 ayat 6 bahwa di sana adalah supaya hati anak-anak berbalik kepada bapak-bapaknya. Nanti kita akan belajar di situ, ya. Yang pertama di sana dikatakan bahwa supaya hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Mengapa demikian? Ya, ini adalah suatu pernyataan, ya, bahwa hati bapak, hati pemimpin diberikan kepada anaknya, anak rohaninya, anak jasmaninya. Ya, di sana ditulis bahwa bagaimana di dalam perjanjian lama ada kegagalan para bapak untuk mengasihi anak-anak laki-laki dan perempuan dan mengajarkan akan perintah Allah. Kejatuhan bangsa Israel adalah dari kitab Hakim-Hakim kita lihat, dan sebelumnya bisa kita lihat bahwa kejatuhan Israel adalah ketika orang tua tidak mau mengajarkan kepada anak-anaknya. Dan itu berimbasnya kepada apa? Setiap kali jatuh di dalam hal yang sama, di dalam penyembahan berhala. Dia membuat patung-patung, membuat ilah-ilah yang lain untuk disembah. Dia tidak bisa mempercayai Tuhan yang benar. Dia tidak bisa mempercayai hidupnya kepada Bapa itu. Sehingga Tuhan menegur supaya hati Bapa berbalik kepada anaknya. Artinya bahwa kehidupan dalam keluarga kita, bagaimana kita mengarahkan anak-anak kita mendirect, mengarahkan supaya mempunyai satu tujuan hidup dekat dengan Tuhan, ya. Dengan melalui hari ini pemberitaan tentang pertobatan di dalam kehidupan keluarga kita untuk mengabdikan diri kepada Tuhan. Bagaimana seorang ayah, seorang bapa memberikan teladan, memberikan contoh yang benar buat anak-anaknya, ya. Kita dikatakan bahwa salah satu dosa terbesar umat Tuhan dalam perjanjian lama, kegagalan para bapa tidak mengasihi anak-anaknya dan mengajarkan jalan dan perintah Allah kepada anak-anak mereka. Maka di dalam Lukas tadi, Lukas 1 ayat 17, supaya Yohanes
itu merubah hati bapak-bapak untuk berbalik kepada anak-anaknya. Yang kedua, bahwa yang dikatakan bahwa Injil adalah meneguhkan kembali kehendak Allah untuk keluarga dengan suatu hubungan yang tepat antara bapa dan anak. Maka dikatakan tadi supaya hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Artinya bahwa keluarga inilah kita yang utamakan. Di dalam hierarki kalau kita melihat satu hubungan, ya, yang teratas adalah bagaimana kita mengasihi Tuhan. Yang kedua adalah keluarga kita. Sebab di dalam keluarga ini kita akan memberikan role model yang tepat buat generasi yang mendatang. Ya. Generasi ini yang harus kita bimbing, harus kita didik, kita arahkan supaya bagaimana dia tetap mengasihi Tuhan Allahnya dengan benar. Ya. Dan tugas gereja adalah berperan aktif untuk menolong, untuk mendorong orang tua mengasihi dan mendidik generasi penerus untuk taat kepada Tuhan. Kalau kita melihat sekarang bahwa generasi X dan Y ini adalah generasi yang skeptis, ya, generasi yang tidak percaya lagi kepada pemimpin. Maka bagaimana kita melihat di luar sana anak-anak SMP dia ikut demo memberontak kepada pemerintah. Kalau kita gereja tidak bisa mengajarkan, gereja tidak bisa mendorong aktif untuk mendirect generasi yang ada sekarang ini, generasi X dan Y ini. Ya. Bagaimana masa depan mereka? Ini bagaimana seorang pemimpin, seorang orang tua rohani, seorang bapa baik jasmani pun rohani, dia memberikan dorongan, ya, mendidik generasi penerus untuk hidup benar di dalam Tuhan. Jadi yang diberikan di sini bagaimana seorang bapa itu berperan baik dalam keluarga, dalam gereja, itu mengajar anak-anak agar setia kepada jalan Tuhan. Ya. Bagaimana bapak bisa mengasihi dan mengoreksi anak-anaknya. Bagaimana bapak-bapak bisa berdoa bagi anak-anaknya. Ya. Kalau kita melihat tadi, ya, di dalam Lukas tadi, yaitu supaya hati bapak ini kembali kepada anak-anaknya. Tetapi kita lihat yang kedua. Hal yang kedua ini yang dikatakan, kalau dalam Maleakhi tadi katakan supaya hati anak-anak berbalik kepada bapak-bapaknya. Tetapi ini kita lihat, hati orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Kalau kita tidak mempunyai hati seperti ini, bagaimana orang-orang durhaka, orang-orang, di dalam terjemahan lain dikatakan begini saudara. Ya, ini di dalam terjemahan baru di sana dikatakan bahwa hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Ya. Tetapi dalam terjemahan bahasa Indonesia yang sederhana dikatakan orang-orang yang tidak taat kepada Allah akan dipimpinnya sehingga mereka berubah dan mempunyai pikiran yang sama dengan orang-orang yang taat kepada Allah. Jadi orang durhaka itu apa? Orang durhaka adalah orang yang tidak taat kepada Allah. Dan kalau kita melihat di dalam perjanjian lama sampai di dalam Kejadian sampai Wahyu, kejatuhan Hawa ditandai dengan ketidaktaatan. Ya. Maka di dalam seluruh Kejadian sampai Wahyu kita melihat bahwa kejatuhan manusia itu terutama ditandai dengan ketidaktaatan kepada Allah. Ya. Jadi orang durhaka adalah orang yang tidak taat kepada Allah. Ya. Dan kita akan melihat bagaimana sih orang durhaka itu? Ya. Orang durhaka itu seperti apa? Saudara pernah dengar kisah maling kundang? Ya. Maling kundang itu tidak mengakui ibunya sebagai ibu kandung. Itu durhaka. Durhaka artinya dia memberontak kepada orang tuanya, ya. Sehingga itu disebut durhaka, ya. Pada bulan Januari 2014 kita pernah mendengar satu gereja besar di Surabaya bagaimana terjadi satu peristiwa bahwa pengerja yang ada anaknya sendiri, ya, memberontak kepada papahnya yang adalah seorang hamba besar, seorang hamba Tuhan yang besar. Dan kita juga pernah mendengar bagaimana
Di tahun Januari ya, di bulan Januari 21, dua anak di Bandung menggugat ayah yang telah renta yang telah berusia 85 tahun dengan uang 3 miliar. Anaknya memberontak kepada papahnya, anaknya menuntut kepada orang tua yang sudah membesarkannya yang sudah berusia 85 tahun dengan permintaan 3 miliar. Kemudian kita sudah banyak lagi mendengar bahwa ada seorang ibu kandung yang berusia 71 tahun bulan November 21. Ya, saya catat ini di di Google, saya cari bahwa memberontak durhaka itu seperti apa. Ya, anak ini menggugat sebanyak 700 juta. Tetapi di dalam Alkitab sendiri kita melihat bagaimana seorang anak memberontak kepada orang tuanya. Kalau saudara ingat, Absalom memberontak kepada papahnya Raja Daud, menguasai, ingin mengkudeta, ya, ingin mengkudeta ayahnya. Ya. Jadi kalau kita melihat masalah ketidaktaatan, pembangkangan merupakan dosa yang serius. Ya, pembangkangan, ketidaktaatan adalah dosa yang serius. Kita akan belajar ini, ya, bagaimana kehidupan yang tadinya tidak layak, yang tadinya membangkang, yang tadinya tidak hormat, tidak patuh, ya, kembali. Ya. Tema tadi dikatakan dilayakkan untuk layak hidup. Ya. Orang-orang tidak taat, mungkin perjalanan kehidupan kita adalah seperti di dalam gambaran Lukas 1 ayat 11 sampai 22 ini. Kehidupan kita yang sudah ikut Tuhan, sudah sekian lama, tetapi dalam perjalanan seringkali kita melakukan hal-hal yang tidak taat kepada Tuhan. Ya. Saya melihat di sini bahwa di dalam ayat 11, ya, Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ya. Ini bagusnya apa saudara? Bahwa yang diterjemahkan 2 anak laki-laki adalah huios, bukan notos. Artinya dia anak yang dikasihi Tuhan. Dia anak yang sudah ada dalam anak perjanjian Tuhan. Tetapi melakukan hal-hal yang tidak taat, hal-hal yang memberontak. Ya. Kata notos, kata huios di situ mengartikan kita bahwa kita ini sudah ditebus kepada darah Yesus. Kita yang adalah anak-anak terang, yang di dalam perjalanan kehidupan kita, ketika kita sudah terima Yesus, dibaptis, dan di dalam perjalanan hidup kita sampai saat ini, mungkin ya ada banyak hal yang kita lakukan, kita tidak taat kepada Tuhan, kita memberontak kepada Tuhan. Pagi hari ini adakah saudara yang setelah dibaptis tidak pernah jatuh dalam dosa? Ada enggak? Kalau ada silakan angkat tangan. Saya dibaptis, berjalan, tidak jatuh dalam dosa. Seringkali hidup kita ini, kita jatuh dalam dosa, kita jatuh di dalam pemberontakan, kita jatuh di dalam ketidaktaatan kepada Tuhan. Pagi hari ini kita belajar ya di dalam Lukas 1 ayat 11 sampai 22. Saya bacakan, Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapanya. Dan ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan.
Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Ya, katakan, aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Ya. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari." Ini perubahan ketika seseorang dilayakkan lagi. Ya. "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya." Seseorang yang sudah meninggalkan jauh daripada Tuhan, ya, kalau dia datang kembali maka akan dilayakkan. Ya. Apa yang membuat seseorang jauh daripada Tuhan? Ya. Apa yang membuat seseorang jauh? Ketika tadi dikatakan dia menginginkan haknya yang belum waktunya. Ya. Di dalam ayat yang ke-13 tadi, "Berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Tadi Pak Arifin di dalam Suara Gembala katakan bahwa apa yang menjadi milik kita ini adalah bukan kepemilikan kita sendiri, tetapi adalah kepemilikan Tuhan. Tetapi kita melihat di sini bahwa berikanlah kepadaku bagian harta milik yang menjadi hakku. Ya. Milik kita, hakku. Seringkali kita melihat bahwa berbicara tentang hakku, kepunyaanku, aku. Kejatuhan manusia ketika dia adalah self-center, kepada dirinya. Ya, aplikasi dalam rumah tangga, ya, kita seringkali, itu kerjaanmu bukan pekerjaanku, itu tugasmu bukan tugasku. Dalam mengelola keuangan, itu milikku, bukan milikmu. Berapa kali kita melihat hal-hal ini bahwa kejatuhan seseorang ketika dia tadi berkata menginginkan hak yang belum waktunya. Tuhan memberkati kita tentunya. Tetapi seringkali saya pernah mendengar bahwa saking pengennya kepada apa yang belum waktunya, pengen mobil yang mewah, dia tumpangi, "Dalam nama Yesus ini mobil milikku." Ketemu tanah, "Dalam nama Yesus ini tanahku." Dia menginginkan sesuatu yang belum pada waktunya, yang belum menjadi waktunya dia mendapatkannya. Di dalam cerita tadi dikatakan bahwa ayahnya masih hidup, tetapi dia menginginkan kepemilikan bersama menjadi hakku. Ya, ini adalah sesuatu yang bisa membuat kita jatuh. Mungkin kalau saudara ada yang masih jomblo, kemudian belum waktunya menikah, saudara cepat-cepat pengen menikah, ya bisa jatuh dalam hari ini. Belum waktunya tetapi saudara memaksakan. Ya. Yang kedua, di sana dikatakan bahwa dia pergi setelah menerima haknya, setelah menerima berkat dari ayahnya, dia segera pergi menjual barang-barang yang sudah dia terima dan pergi ke negeri yang jauh. Kejatuhan yang kedua adalah ingin hidup bebas. Manusia pada dasarnya ingin bebas lepas dari Tuhan. Dia tidak mau dikekang oleh kebenaran firman Tuhan. Dia ingin melakukan hal-hal yang menurut saya enak, hal-hal yang menyenangkan hatinya. Ini natur manusia. Maka kebenaran firman Tuhan itu yang mengatur. Jadikan kebenaran firman Tuhan itu memerdekakan hidup kita, sehingga kemerdekaan hidup kita ini dipimpin oleh kebenaran itu sendiri. Ya. Dia ingin bebas, dia ingin melepaskan diri dari persekutuan dengan Bapa. Ya. Di dalam ayat yang ke-12 tadi bahwa dikatakan setelah menerima harta itu, ayahnya ini adil, saudara. Bukan yang anak bungsu saja yang menerima, tetapi anak sulung juga menerima. Ya.
semua menerima harta yang sama. Tetapi anak yang bungsu ini menjual dan meninggalkan persekutuan dengan bapaknya. Seberapa jauh kita pernah meninggalkan persekutuan kita dengan Tuhan? Kita tidak lagi mau hidup dekat dengan Tuhan. Pokoknya aku ingin bebas, aku ingin lepas daripada persekutuan dengan Tuhan. Itu yang membuat kita jatuh. Ya, kita anak bungsu tadi katakan di dalam ayat yang ke-20 tadi, aku tidak layak disebut anak Bapa. Kita nanti akan lihat hal itu. Yang ketiga yang membuat manusia seringkali jatuh adalah hidup berfoya-foya. Menghamburkan uangnya dengan berpesta pora dan berfoya-foya dengan pelacur. Artinya kita sudah menerima berkat Tuhan, kita tidak bisa memanage keuangan kita dengan baik. Yang kita keluarkan lebih besar daripada penghasilan kita bisa membuat jatuh kita di dalam hal keuangan. Ya. Maka di dalam UMKM kita bersyukur di sini ada UMKM, ya, ada Coach Jeffrey. Dia memberikan arahan, dia membagikan segala ilmu yang dia punya, bagaimana memanage keuangan. Ya. Orang yang seringkali tidak bisa memanage dengan baik, ya, ini aplikasi dalam kehidupan. Kalau kita diberkati, ya, mungkin berkatnya masih sedikit, tetapi gaya hidupnya itu sudah melampaui. Itu akan membawa kita di dalam kejatuhan. Kalau kita tidak bisa mengatur yang harus untuk operasional kehidupan rumah tangganya berapa, yang harus di saving berapa, yang harus untuk Tuhan berapa. Ketika tidak bisa mengatur dan hidupnya berfoya-foya, maka ketika ada kelaparan terjadi, hidupnya hancur. Ya. Di dalam cerita tadi, ketika terjadi kelaparan di negeri itu, maka dia menjadi melarat. Ya. Ini saudara, dan dia bekerja pada seorang pemelihara babi. Kalau di dalam adat istiadat Yahudi, seorang anak, seorang Yahudi, dia tidak akan masuk ke dalam ini. Ini adalah pekerjaan yang haram, pekerjaan yang najis. Karena orang Yahudi tidak makan babi, tidak pelihara babi. Berarti ketika dia pergi ke negeri yang jauh itu, dia ada di dalam lingkungan orang-orang yang yang tidak percaya kepada Tuhan dan pemelihara babi. Orang yang jauh daripada Tuhan, hidupnya digambarkan seperti ini. Tadi berbicara hak, ya. Berikan kepadaku milik kita yang menjadi hakku. Titik balik kepada Tuhan ketika seseorang ini sudah berada di dalam ini, saudara. Ketika makanan babi pun tidak diberikan kepada dia. Artinya makanan ini adalah haknya babi, saudara. Anak bungsu tadi tidak berhak makan makanannya babi. Berarti hidupnya itu sudah di dalam taraf yang paling, titik nadir yang paling rendah. Bahwa apa yang menjadi makanannya babi pun tidak bisa dia makan. Ini titik terendah kehidupan seseorang yang jauh daripada Tuhan. Yang tadi mengatakan, mana hakku? Aku ingin bebas, aku ingin hidup berfoya-foya. Itu kehidupan yang sungguh sangat gelap di dalam kehidupan seseorang. Dan kita melihat bagaimana ketika seseorang itu jatuh. Akibat keluar dari persekutuan dengan Bapa, apa yang didapatkan? Dia jatuh miskin. Hartanya habis, nggak punya apa-apa. Dan tadi dia harus, makanan babi pun tidak boleh dia makan. Ketika seorang keluar dari persekutuan dengan Bapa, dia akan miskin dalam iman. Dia miskin di dalam kasih. Dia tidak memiliki lagi pengharapan. Dia miskin pengharapan. Dia nggak bisa melihat terangnya Tuhan. Di dalam kehidupan ini ketika kita keluar dari persekutuan dengan Bapa, ini yang terjadi. Ya. Yang kedua adalah anak bungsu tadi bekerja di tempat yang terendah, bekerja di tempat yang terhina. Apa tempat terhina kalau di zaman modern ini? Mungkin, mudah-mudahan nggak ada di tempat ini. Ya. Menjadi mucikari. Ya. Menjadi penjual narkoba. Itu adalah tempat-tempat terhina. Ya, tempat-tempat yang tentunya bukan untuk anak-anak Tuhan. Ya.
Tetapi anak bungsu tadi yang sudah memiliki persekutuan dengan Bapa, ketika dia keluar dari persekutuan itu, dia bekerja di tempat yang terhina. Yang ketiga adalah kehidupan yang lebih rendah daripada babi. Babi itu sudah, kalau dimakan enak sih saudara dagingnya ya. Tetapi kotornya itu minta ampun saudara. Ya. Artinya terpuruk dalam kegelapan dosa yang paling gelap itulah. Ya. Makan makanannya babi yang menjadi haknya babi nggak dikasih sama majikannya. Ya, jadi ini akibat persekutuan ketika kita keluar dengan persekutuan dengan Bapa. Makanya dalam Lukas 15:19 katakan kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Kehidupan yang jauh, kehidupan yang nista tadi, anak bungsu katakan, aku tidak layak lagi. Ya. Tetapi kita melihat bagaimana Bapa itu melayakkan kehidupannya. Ya. Yang pertama, bahwa ketika kita menyadari keadaan, ya, di dalam ayat yang 10, ayat yang ke-17 katakan, lalu ia menyadari keadaannya. Ia menyadari. Segala sesuatu dimulai dengan ketika menyadari keadaan. Ya. Apa sampai titik ini enggak? Kesadaran tanpa perbuatan sama dengan dia tetap ada di dalam tempat. Ya. Dia bangkit dan pergi. Ayat 18 katakan bahwa aku akan bangkit dan pergi. Bangkit dan pergi kemana? Ini arah orang yang tadi sadar bahwa di dalam rumah Bapakku ada banyak makanan. Kemudian bangkit dan pergi. Maka saya berikan line merah di situ. Dia pergi kemana? Arah ini yang penting saudara. Orang sadar, tetapi kalau perginya tidak pas, tidak tepat, akan justru menjatuhkan dia. Aku bangkit dan pergi kepada dukun. Aku bangkit dan pergi kepada paranormal untuk menolong saya. Nah, ini arah yang nggak tepat. Arah yang tepat ketika dia bangkit dan pergi kepada Bapa. Ya. Dia bangkit dan pergi kepada Bapa. Titik balik seseorang bukan hanya ketika sadar dari kesalahan, melainkan ketika mengambil keputusan untuk bangkit dan berbalik dan keluar dari kesalahan. Dia tidak hanya sadar, tetapi dia bangkit dan berjalan keluar dari kesalahannya. Ini yang poin yang ingin saya berikan. Ya. Waktu saya sebentar, saya minta 5 menit lagi ya. Di sana dikatakan, tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Ya. Sebelum ini terjadi, ketika anak itu kembali kepada bapaknya, sebelum masuk ke rumah, mengapa bapaknya keluar dulu menyambut dia? Ini titik poin saudara. Di dalam adat istiadat Yahudi, ketika seseorang itu durhaka kepada orang tuanya, dia meninggalkan bapaknya, ketika dia balik, dia nggak akan selamat. Dia akan dilempari dengan batu, karena anak itu anak durhaka. Ya. Ini adat istiadat Yahudi, kalau bapaknya tidak keluar menyongsong dia, menjemput dia, mati anak ini. Ini kasih Bapa kepada kita, bahwa Bapa itu begitu mengasihi kita, sampai dia lari menjemput anaknya, yang bau apa? Bau babi. Kotoran kita ketika kita tidak datang kepada Bapa, ya, kita sudah berbau busuk bau babi itu. Tetapi Bapa kita, Tuhan kita, Yesus Kristus, dia memperlakukan kita, ya, memberikan hatinya, memberikan hidupnya, memberikan apa yang menjadi keperluan anak ini. Ya. Maka dikatakan kepada hambanya memakaikan jubah yang paling bagus. Ya. Ini yang perlu kita lihat, bahwa kehidupan kita yang sudah jauh mungkin. Ya, sorry saudara. Ya, kehidupan kita yang jauh daripada Tuhan, meninggalkan persekutuan dengan Tuhan. Kalau kita tidak sadar
bangkit dan berbalik kepada Bapa, maka kita akan selamanya terhilang. Anak ini sadar kalau dia tetap ada di dalam posisinya, ada di dalam kehidupan yang jauh persekutuan dengan Bapa dan hidup seperti itu, maka dia akan mati. Ya. Maka kehidupan kita ketika kita dilayakkan untuk layak hidup. Sesungguhnya kehidupan kita adalah tidak layak hidup. Tidak ada satupun. Ketika Yesus berkata, ini hakku, kita mati semua. Ketika Yesus berkata, aku akan memakai hakku, mati kita saudara. Kenapa? Dia adalah Allah yang maha tinggi. Ketika berkata, aku nggak mau memakai kehidupanku untuk menebus dosa. Habis kita. Ya. Maka sadari kehidupan kita jangan keluar dari persekutuan dengan Tuhan. Dia memakaikan jubah yang terbaik. Ya. Dilayakkan itu apa? Ini. Hidup yang dilayakkan kembali. Dia pakaikan jubah yang terbagus. Jubah itu adalah identitas kita. Identitas kita sebagai anak. Anak tadi berkata, jadikan aku pekerjamu. Tetapi Tuhan berkata, Bapa berkata, engkau tetap anakku. Jubah itu berkata, identitasmu itu tetap. Kita ini huyos, tetap huyos. Kita anak yang dikasih, ketika kita berbalik kita tetap dikasih, amin. Adakah banyak daripada kita saat ini, kita sudah jauh meninggalkan persekutuan dengan Bapa, kita hidup tidak benar. Mari pagi hari ini datang kembali kepada Tuhan. Tuhan akan memakaikan jubah itu kepada kita. Dia akan memberikan identitas yang baru. Anak yang terhilang, anak yang tersesat itu diberikan engkau tetap anakku. Identitasnya adalah menjadi anakku. Kedua, berbicara tentang cincin, berikan cincin adalah otoritas. Otoritas sebagai anak. Ya. Jangan sampai kita lagi berkata, berikan milik kita yang adalah hakku. Ya. Otoritas kita tunduk bahwa segala kepemilikan adalah milik Tuhan. Segala kepemilikan milik Tuhan. Kita diberikan untuk mengelola apa yang Tuhan berikan. Baik hidup kita, nafas kita. Semua milik Tuhan. Bagaimana kita bisa mengelolanya dengan baik? Ketika kita sudah jauh dan kembali, maka kita akan diberikan otoritas lagi. Yang ketiga adalah sepatu, yaitu destiny atau tujuan. Kita kembali kepada Bapa dan diarahkan kembali. Maukah kita datang untuk diarahkan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang diberikan Tuhan itu. Supaya tujuan kehidupan kita sesuai dengan tujuan Tuhan. Apa yang kita kerjakan adalah sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kiranya pagi hari ini apa yang saya sampaikan boleh memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati.